Kalian tahu tidak, sekarang ilmu itu udah kayak udara, gratis, di mana-mana tinggal hirup. Mau belajar apa aja, buka YouTube, scroll TikTok, baca tweet di X, tapi anehnya makin gampang akses kok makin banyak yang gampang dibohongin. Makin cepat nyari informasi, tapi makin cepat juga salah paham. Kenapa ya? Apa karena kita udah banjir informasi, tapi justru kekeringan logika. Ilmu berterbaran, tapi yang dipakai cuma judulnya, isinya ya di-skip. Pengetahuan melimpah, tapi cara mikirnya tetap cetek. Jadi pertanyaannya, ini salah siapa sebenarnya? Zaman sekarang mah ilmu itu gratis. Belajar udah nggak butuh meja, papan tulis, nggak harus diam di perpustakaan berjam-jam. Mau belajar coding, ada playlistnya. Mau ngerti filsafat Yunani sampai ekonomi rumah tangga, tinggal ketik. Semua ada di HP lu, yang kadang lebih canggih dari isinya. Lucunya, makin banyak konten edukasi, makin banyak juga yang sok jadi profesor dadakan. Baru nonton satu video 60 detik tentang konspirasi dunia, langsung ngoceh di grup WA keluarga. Yang paling parah lagi, udah salah, ngotot pula. Bawa-bawa data dari YouTube 144 ppa. Dan yang bikin tepuk jidat lagi konten receh kayak cara buka aura biar disayang bos bisa lebih rame ditonton daripada video cara nyusun budget buat gaji pas-pasan. Ya namanya juga algoritma. Mana yang bikin orang malas mikir itu yang dijual. Akhirnya kita bukan kekurangan ilmu, kita kelebihan distraksi. Ilmu banyak tapi fokusnya kemana-mana. Belajarnya 1 menit, sotoinya seharian. Masalah kita tuh bukan kekurangan informasi sebenarnya, tapi kebanyakan informasi yang nggak dicerna. Bukan soal akses, tapi soal literasi. Banyak yang bisa baca, tapi nggak ngerti. Bisa nonton video panjang, tapi nggak nyerap isinya. Bisa dengerin podcast 2 jam, tapi otaknya lagi scroll diskon Shopee. Kita ini jujur aja, korban mental instan. Mau cepat ngerti tapi ogah mikir. Maunya dikasih tahu, bukan mencari tahu. Akhirnya apa? Banyak orang yang bukan nyari kebenaran, tapi nyari pembenaran. Kalau infonya cocok sama isi kepala dia, langsung di-share. Kalau beda dikit dibilang salah, dibilang sesat, bahkan dibilang buzzer. Padahal realita tuh nggak segampang itu, Pak Guso. Nggak semua yang viral itu valid, nggak semua yang relate itu benar. Tapi karena kita udah terbiasa disuapin, akhirnya nggak bisa bedain mana opini, mana fakta. Jadinya kita bukan lagi mikir bareng, tapi bareng-bareng berhenti mikir. Jujur aja, ini bukan cuman salah individu. Masalah kita tuh udah kayak benang kusut, nyambungnya ke budaya, ke sistem, bahkan ke cara kita dibesarkan. Sejak kecil kita udah dibentuk buat taat tanpa mikir. Banyak yang tumbuh dengan doktrin. Jangan banyak tanya, jangan lawan guru. Ikutin aja aturannya. Padahal bertanya itu bagian dari belajar. Tapi di sini nanya malah dianggap pembangkangan. Akhirnya kita tumbuh jadi generasi yang takut salah, takut beda, dan takut debat. Bukan karena nggak mampu, tapi karena dari awal nggak dikasih ruang buat mikir bebas. Belum lagi sistem pendidikannya. Ya, lu tahu sendirilah, dari SD sampai kuliah yang penting nilai, bukan pemahaman. Yang penting ranking, bukan cara berpikir. Lu bisa dapat 90 di ujian, tapi giliran ditanya, ini ilmu buat apa? Langsung ngeblank kayak sinyal satu bar. Pada akhirnya kita punya mental akademisi, tapi nggak aplikatif, pintar di atas kertas, bingung di dunia nyata. Ini bukan nyalahin guru, banyak kok guru keren yang mau ubah sistem. Tapi ya balik lagi, kalau sistemnya aja udah nggak ngedukung logika kritis, yang kita hasilin bukan pemikir, tapi penghafal. Sebenarnya dampaknya apa sih buat kita? Nah ini sebenarnya yang paling nyesek. Dampaknya tuh nyata banget dan gede banget. Gara-gara nggak terbiasa mikir, masyarakat jadi gampang banget disetir. Mau sama influencer yang doyan ngasih live advice dari hasil ngopi 2 kali, tokoh politik yang modal gaya doang, sampai penjual harapan palsu yang janjinya cuan dalam 7 hari tanpa kerja keras. Kasus penipuan makin banyak, dari arisan bodong sampai trading fiktif. Semua laku keras. Yang aneh-aneh makin dipercaya.
yang masuk akal malah dicurigain. Mitos berkembang kayak jamur di WC, lembab dikit langsung nyebar. Yang paling ironis, semua ilmunya tuh udah ada, video edukasi banyak, artikel pembahasan tinggal klik. Tapi ilmu itu nggak dipakai buat mikir, cuma dipajang. Kayak pajangan di ruang tamu. Kelihatan keren tapi nggak ada fungsinya. Jadi jangan heran. Kalau banyak yang kelihatan modern tapi pemikirannya masih kuno. Ngaku digital natif, tapi gampang dikelabui meme politik. Sebenarnya dari masalah semua yang kita hadapin ini, solusinya apa sih? Ya, kita semua tahu sebenarnya solusi itu nggak serumit-rumit yang kita kira. Kita nggak butuh jadi jenius, kita cuma perlu mau mikir. Bukan cuma nyari ilmu, tapi ngelola ilmu itu dipikirkan, ditanyain, diraguin, jangan langsung telan mentah-mentah. Latih diri buat kritis. Biasain nanya, ini bener nggak sih? Dan biasain juga untuk skeptis. Datanya ini sebenarnya dari mana? Jangan cuman taunya debat kusir yang nggak ada ujungnya. Karena literasi itu bukan sekedar bisa baca, tapi bisa bedain mana yang masuk akal dan mana yang ngibul, mana yang fakta, mana yang cuma narasi buat bikin rame. Kalau kita nggak mulai sekarang ya siap-siap aja jadi bangsa yang kelihatannya berilmu tapi fungsinya cuma penonton di panggung dunia. Panggungnya makin rame, tapi kita cuman tepuk tangan saja dari kejauhan. Jadi, yuk mulai mikir. Bukan biar kelihatan pintar, tapi biar nggak gampang dibego-begoin. Dan kalau lu udah mikir sampai sini ya sekalian aja pencet tombol subscribe. Karena mikir itu berat tapi subscribe itu ringan, tinggal klik aja.